Dulu Ana sempat usulkan dan semoga nanti ke depannya itu dimunculkan. Apa? Kalender Hijriyah. Dulu sudah ada, tapi kenapa dibuang? Nah, kalau ada tulisan 2012 1432 gitu kan. 1432 supaya anak-anak kita nanti tahu bahwasanya ini dibangun 1432 Hijriah. Paling tidak kita meninggalkan warisan yang membuat mereka senantiasa mengingat peradaban mereka sebagai seorang muslim. Ya, sama saya harus beda. Kalau tadi dikatakan efisiensi apa, ya kan beda sama saya seperti itu kan. Nah, salah jauh. Ahibati fillah, bicara pakaian, Allah Subhanahu wa taala pernah memanggil kita di surat Al-A'raf ya, ayat 26. Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai anak-anaknya Adam, qad anzalna alaikum libasan. Kata Allah, kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Apa tujuan pakaian itu? Yuwari sawatikum. Jadi ada tujuan basic orang berpakaian, menutup aurat. Tujuan berpakaian itu. Emangnya orang harus pakai pakaian yang seperti apa? Ya pokoknya menutup aurat. Mau dari daun nggak apa-apa, selama menutup aurat. Atau dulu dari kulit. Atau kalau kita ingat sejarah nenek moyang kita di Indonesia, mereka pakai baju apa? Dari goni kadangkala dulu. Yang bisa pakai baju lembut-lembut kayak gini hanya company ya. Hanya penjajah dan antek-antek penjajah mungkin yang bisa. Tapi subhanallah, sekarang hampir semua orang bisa pakai baju yang bagus dan nyaman. Allah sebutkan tadi tujuan utama pakaian menutup aurat, warisha. Tapi ternyata ada pakaian keindahan. Levelnya naik nih. Ada orang yang pakai baju bukan hanya untuk menutup aurat, tapi untuk lifestyle mungkin ya, supaya bergaya. Kalau tadi dikatakan orang kalau melihat pakai baju dari jauh, kalau sudah ada logo perisai dari kiri, oh sama se. Dari jauh, dari dekat, oh bukan sin, shot ternyata. Ternyata shot. Ya kadang-kadang terjadi orang sudah mulai berpikir risha, pakaian kebanggaan, pakaian kesenangan. Tapi kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Pada hakikatnya kalau bicara pakaian, pakaian yang paling indah adalah pakaian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh nggak ngelihat kepada rupa kita. Antum nggak ngelihat kepada yang duduk di depan sini, yang sebelah kanan ini, rupanya beda-beda nih. Tapi Allah nggak ngelihat ke sana. Ada yang ganteng, ada yang pernah ganteng kayaknya dulu, ada yang hampir ganteng gitu. Yang jelas semua ganteng. Terus Allah nggak lihat kepada harta kita. Jam yang dipakai antum apa? Kita ingin dilihat orang dengan jam kita. Kita ingin dilihat sama orang dengan handphone kita. Makanya orang kalau pakai handphone yang baru itu mesti ditaruh sini kan, biar kelihatan kameranya 7 atau 8 kameranya. Iya, orang ingin apa warnanya? Orange. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah nggak ngelihat kepada rupa kalian. Wala yandur ila amwalikum. Allah nggak ngelihat kepada harta kalian. Tadi pakai mobil apa ke sini? Motornya apa? Sepatunya apa? Sandalnya apa? Nggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang-orang paling kafir di muka bumi ini kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang muslim pun. Kita tahu yang namanya Fir'aun. Kita tahu yang namanya Qarun. Jangan ditanya harta dia. Dan dia pernah memamerkan kekayaan dia untuk mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia.
Dan betul orang-orang memuji Qarun, bahkan mengatakan innahu ladzu hadzin azim. Ya Allah, ini orang paling beruntung nih Qarun. Kita kalau sudah ngeliat orang pakai mobil yang ceper-ceper ya, kemudian keluar dari sana, yang kita lihat dulu apanya? Outfitnya kan. Kita lihat, jamnya itu 7,5 M Ustaz. Jamnya 7,5 M. Cincinnya Ustaz berapa? Kalau orang yang nggak ngerti, ya dia nggak akan tahu gitu. Tapi kan kata orang dulu, la ya'rif wali illa wali. Nggak akan tahu wali kecuali wali juga gitu kan. Nggak akan tahu orang kaya kecuali orang kaya juga. Ini orang fulus nih Ustaz. Seperti itu. Tapi Allah nggak ngelihat ke sana. Terus yang dilihat sama Allah apa? Wa innama yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah tuh bukan perisai yang di sini, tapi yang di dalamnya. Hati. Gimana hati kalian ketika pakai baju yang indah itu? Gimana hati kalian tatkala kalian pakai motor yang gede? Gimana hati kalian tatkala berjalan dengan sandal yang mahal? Yang dilihat bukan sandalnya, yang dilihat bukan mobilnya, bukan motornya, tapi hati kalian. Wa a'malikum, yang dilihat amalan kalian gitu loh. Maka semoga kita nih yang sedang sibuk mencari dunia, karena memang sama sebuka retail di sini tujuannya apa? Jadi fulus kan? Iyalah, cari fulus. Semoga diberkahin. Kalau dapat fulus jangan lupa sedekah. Kemudian ambisinya harus tetap akhirat. Kalau ambisinya dunia yang ada, kita akan tetap miskin walaupun berlimpah harta. Dan jamaah mengingatkan, tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Tanggal 6 Sya'ban. Tapi di tanggalan tadi tetap 25 gitu kan. Kita tanggal 6 Sya'ban, kita punya waktu 24 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Dan di bulan ini bukan bulan kuliner. Bulan Sya'ban ini bulan untuk memperbanyak puasa sunnah, persiapan untuk Ramadan. Dan Rasul SAW di bulan Sya'ban puasa hampir 1 bulan full. Hampir 1 bulan full. Maka ajaklah keluarga untuk memakmurkan bulan Sya'ban ini dengan semua amalan yang akan diamalkan di bulan Ramadan. Sehingga kita masuk Ramadan sudah siap semuanya untuk berlomba-lomba panen pahala. Dan sama biasanya panennya juga Ramadan. Nah ya, kita doakan semoga jangan fokus jualan aja, tapi juga fokus bagaimana yang jualan itu juga mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. 10 hari terakhir sama saya tutup. Oh, malah itu yang buka besar-besaran gitu kan. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir buka, tapi paling nggak di toko kita ada yang mengingatkan. Ada pengingat-pengingat, jangan lupa terawih, jangan lupa baca Quran. Jadi orang masuk ke toko kita nggak jadi. Oh, sholat terawih dulu paling nggak kan gitu kan. Jadi nggak apa-apa habis terawih baru masuk ke toko kita. Tapi ada pengingat-pengingat, dan semoga pengingat itu yang membuat berkah tempat kita. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semangat selalu, terus berdoa, optimis. Al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Lalu beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, ihris ala ma yanfa'uk, berlomba-lombalah, bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa saja yang manfaat. Jadi kalau buka toko ini manfaat, bukalah toko. Oh, buka lagi, buka lagi, buka lagi, buka lagi. Yang penting bermanfaat, bukan hanya buat dunia, tapi dunia akhirat. Wasta'in billah, dalam semua proses mencari manfaat, jangan pernah bersandar kepada konsultan, bersandar kepada diri sendiri, tapi bersandar kepada Allah. Minta tolong sama Allah. Nggak bakal bisa buka toko ini kalau Allah nggak nolong. Wasta'in billah, wala ta'jaz, jangan jadi orang yang lemah. Ini buat teman-teman semua. Ketika mau berusaha, berusaha untuk berusaha semaksimal mungkin. Dan kalau bisa, kita punya rencana itu nggak perlu dikabarkan kepada siapa-siapa. Kalau udah mau selesai baru diundang tuh teman-teman. Karena orang yang punya nikmat biasanya ada yang hasut aja, ada yang iri.
maka sempurnakan rencananya, kerjakan, baru undang nih teman-teman, seperti itu. Fa in asabaka syai', tapi kalau ternyata yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, jangan mengatakan andai kata aku melakukan ini, tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Jazakumullah khair. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.